Shalom. Apa kabar adik-adik semua di rumah? Pastinya semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini Kak Angel bawa rombongan nih. Kami sekeluarga, ada Kak Ferry, ada Matthew, ada Obe. Ya, yuk kita mau sama-sama mau memuji Tuhan ya. Udah siap ya? Sebelum kita mau memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk Matthew, yuk pimpin doa yuk. Kita mau sama-sama lipat tangan ya. Tuhan Yesus, sebentar kami mau ibadah sertai dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin ya. Yuk kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau bangkit berdiri yuk. Yuk Matthew sama gue berdiri ya. Kita mau nyanyi King Kong badannya besar. Oke, siap-siap ya. Tuhan itu besar seperti sungai ya. Kita mau nyanyi kasihnya seperti sungai. Wow.
Yuk sekarang kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Mari kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita boleh duduk ya. Ambil sikap yang baik, kita mau nyanyi, kita mau memuji Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kami ini boleh Tuhan membuka telinga kami Tuhan, buka hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan boleh kami dengar, boleh kami tanam Tuhan di hati kami Tuhan. Biar seperti lagu ini Tuhan, biar firman-Mu ini boleh bertumbuh Tuhan dalam hati kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup Tuhan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu kami Tuhan dalam tangan-Mu, biar Engkau saja Tuhan yang beracara Tuhan saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Tante harap kalian semua baik dan sehat-sehat ya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Tante Lydia membawa tulisan nih. Ini. Ayo kita baca bareng-bareng yuk. Kita aja satu-satu ya hurufnya ya. Dari huruf ini dulu. K, A, S, I, H. Bacanya kasih. Ya, betul. Kasih. Nah, kasih itu berarti sayang adik-adik ya.
Kasih itu berarti sayang. Nah, apakah adik-adik tahu bentuk dari kasih sayang itu apa aja? Ini ya, Tante ada gambar lagi nih yang melambangkan kasih sayang. Ini gambar apa? Gambar hati ya. Terus ada lagi ya. Ini, kalau ini gambar apa? Iya, betul, gambar bunga. Dan yang ketiga, ini gambar apa? Tangan yang apa ini? Ada noda-nodanya. Tangan yang kotor ya. Ketiga gambar ini merupakan simbol yang melambangkan kasih sayang. Tapi kok tangan yang kotor ini apakah juga melambangkan simbol kasih sayang? Nah, sekarang kita akan belajar firman Tuhan tentang mengasihi semua orang ya. Mengasihi semua orang. Semua orang itu siapa aja sih adik-adik? Semua orang itu ya tiap orang yang ada di sekitar kita ya, tiap orang yang ada di sekitar kita. Adik-adik mengasihi siapa? Ayo. Mama, papa, saudara, teman-teman, siapa lagi? Musuh kita ya. Karena mengasihi semua orang itu ya termasuk musuh kita ya, termasuk orang asing ya yang belum kita kenal juga ya. Tante teringat kisah tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati ya. Mari kita mau buka Alkitab Injil Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-25 sampai yang ke-37. Perumpamaan ini menggambarkan cinta kasih yang tak terbatas adik-adik ya. Cinta kasih kepada orang yang membenci kita sekalipun ya. Gini ceritanya adik-adik ya. Ada seorang Yahudi sedang melakukan perjalanan ya. Di sini dikatakan ada seorang Yahudi sedang melakukan perjalanan di kota Yerusalem menuju ke kota Yeriko ya. Terus di tengah-tengah perjalanan orang Yahudi ini dirampok adik-adik. Di tengah-tengah perjalanan orang Yahudi ini dirampok oleh orang-orang yang jahat tentunya ya. Semua harta bendanya diambil tanpa tersisa sedikit pun. Bahkan orang Yahudi ini dipukuli adik-adik, dipukuli sampai luka-luka seluruh badannya dan hampir sekarat ya. Dan orang Yahudi ini tidak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa terbaring tergeletak di pinggir jalan. Terus beberapa saat kemudian itu ada seorang imam yang melewati jalan tersebut, di mana orang Yahudi ini tergeletak di pinggir jalan itu. Tapi imam ini tidak memperdulikan adik-adik, hanya melewatinya saja tanpa memperdulikan orang Yahudi yang kesakitan di pinggir jalan tersebut. Terus beberapa saat kemudian juga ada seorang Lewi yang melewati jalan tersebut. Orang Lewi ini sama dengan imam tadi. Dia melihat juga orang yang sedang tergeletak kesakitan di pinggir jalan, tapi dia tidak memperdulikan sama sekali dan hanya melewatinya saja ya. Terus beberapa saat kemudian juga lewat di jalan tersebut seorang Samaria. Orang Samaria ini menunggangi keledainya dan melewati jalan tersebut. Ketika melihat ada seorang yang tergeletak di pinggir jalan, tergeraklah hati orang Samaria ini adik-adik. Dia langsung menghampiri orang Yahudi ini
dan menolongnya, membalut luka-lukanya, dan juga membasuh luka-lukanya, membalut dengan perban, sehingga tangan orang Samaria ini jadi kotor, kena darah-darah dari orang Yahudi tersebut yang terluka tadi, yang habis dirampok ya. Lalu orang Samaria ini menaikkan orang Yahudi tersebut ke atas keledainya dan membawa orang Yahudi itu ke sebuah penginapan, serta memberikan uang untuk biaya penginapan serta pengobatan. Karena orang Samaria ini tahu adik-adik, orang Yahudi itu kan habis dirampok, otomatis kan semua harta bendanya juga tidak punya kan, habis dirampok oleh para penjahat-penjahat tadi ya. Nah, adik-adik, untuk lebih detailnya, yuk kita simak video berikut ini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, adik-adik, setelah menonton video tadi, siapakah yang menurut adik-adik orang yang melakukan perbuatan dan kasih dengan benar di antara ketiga orang tadi? Apakah seorang imam, apakah seorang Lewi, atau orang Samaria? Iya, benar, orang Samaria ya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada semua orang waktu itu, juga mengajarkan kepada kita tentunya juga ya, bahwa mengasihi dengan benar seperti orang Samaria ini. Dia mengasihi orang lain yang membutuhkan pertolongan. Dan waktu itu orang-orang Yahudi tidak suka sama orang-orang Samaria. Tapi walaupun orang Samaria dibenci, orang Samaria ini tetap
menolong orang Yahudi ini adik-adik ya. Nah, imam dan orang Lewi itu adalah orang yang rajin beribadah, orang yang juga rajin mendengarkan firman Tuhan. Bahkan mereka juga mengajarkan firman Tuhan. Tapi ada yang kurang satu, mereka tidak melakukan firman Tuhan ya. Mengasihi itu berarti melakukan firman Tuhan adik-adik. Kita melakukan kebaikan ya, mengasihi dengan melakukan kebaikan kepada semua orang, kepada orang lain, orang-orang sekitar kita, siapapun itu, tanpa melihat perbedaan ras, suku, agama maupun perbedaan lainnya ya adik-adik ya. Nah, perbuatan yang mengasihi itu seperti apa sih Tante? Nah, dalam keluarga dulu ya adik-adik ya. Contoh perbuatan kasih dalam keluarga. Misalnya kita harus menghormati orang tua. Saat kita mengasihi orang tua, tentunya kita juga harus menghormati orang tua, menghormati orang yang lebih tua dari kita, papa, mama, kakek, nenek, kakak ya. Juga saat di rumah, sekarang ini kan lagi pandemi, kalian masih sekolah online, ibadah aja sekarang juga online kan, seperti sekarang ini. Nah, kalian bisa membantu mama untuk membersihkan rumah, misalnya ngepel, nyapu juga. Yang bisa mencuci piring, ya bantulah mama untuk mencuci piring. Bisa membantu mama untuk menjaga adik saat mama masak di dapur. Atau kalian membereskan mainan setelah kalian selesai bermain ya, merapikan lagi, mengembalikan ke tempatnya lagi ya. Itu kalian mengasihi orang tua kalian ya. Terus sikap perbuatan kasih dalam sekolah, kita ya tentunya menghormati bapak dan ibu guru di sekolah. Terus kita juga bisa menolong teman saat terjatuh dari sepeda ya. Berbagi bekal buat teman kita yang mungkin tidak membawa bekal saat itu. Itu juga merupakan bentuk kasih sayang kita kepada teman kita. Ya. Nah, adik-adik, kasih itu harus melakukan yang baik ya, harus melakukan kebaikan. Nah, saat kita melakukan kebaikan, mungkin tangan kita, ini tadi gambarnya mana ya? Nah, mungkin tangan kita menjadi kotor ya. Seperti orang Samaria tadi adik-adik yang menolong orang Yahudi, membalut lukanya, memberikan pertolongan buat luka-lukanya, tangannya kotor kena darah. Nah, kita pun juga saat kita melakukan kebaikan, menolong seseorang, menolong siapapun itu, mungkin tangan kita menjadi kotor. Tapi kalau itu untuk suatu kebaikan, mengapa tidak, ya kan? Nah, adik-adik, kita sudah belajar firman Tuhan hari ini untuk mengasihi semua orang, ya, untuk mengasihi semua orang. Kita mau buka ayat hafalan yuk. Di Injil Matius pasalnya yang ke-22 ya, ayatnya ke-39. Kita baca sama-sama ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lagi ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya, mengasihi dan memperlakukan orang lain dengan sebaik-baiknya. Layaknya kita ingin mendapat yang terbaik untuk diri kita sendiri. Nah, itu adik-adik ya. Jangan lupa ya, nanti ayat hafalannya dihafalkan. Matius 22 ayat 39.
Dan juga ya, kalian membuat gambar seperti ini ya. Diwarnai, kirim di grup Alpha Omega Kids Hebat. Oke adik-adik? Ya. Selamat melakukan firman Tuhan. Nah, sekarang lipat tangan ya. Kita mau berdoa sama-sama. Bapa di surga, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan dari hari ke hari. Dan saat ini terima kasih juga buat kesempatan yang Engkau berikan kepada masing-masing kami untuk kami beribadah secara online. Kami juga diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami mau terus belajar untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Bahkan juga lebih lagi mengasihi sesama kami, sesama manusia di sekitar kami. Ajar kami ya Roh Kudus dan terus tuntun kami supaya kami benar-benar bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan masing-masing kami. Bapa, terima kasih buat berkat-Mu bagi orang tua kami, bagi semua yang sudah Tuhan perbuat buat kami semua, untuk kesehatan, untuk kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Bapa yang memberkati teman-teman kami semuanya, juga memberkati guru-guru sekolah kami, guru-guru sekolah minggu kami. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Jonathan Senditiawan, sekeluarga. Bapak yang memberkati beliau, berikan juga kesehatan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Bapa juga mencukupkan segala keperluan yang beliau butuhkan, baik dalam rumah tangga maupun dalam kebutuhan pekerjaan untuk pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.